Perkenalkan, nama saya Sonia R. Matanari dengan NIM 3223121039, mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul tentang Strategi Belajar dan Mengajar. Strategi belajar dan mengajar merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang digunakan oleh para pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Strategi ini dapat melibatkan pembelajaran adalah proses interaktif antara para guru dan siswa yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman para siswa. Pertama-tama yang dilakukan adalah strategi belajar itu melibatkan perencanaan yang matang. Para guru atau pendidik perlu merancang kurikulum, rencana pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting karena agar pembelajaran dapat berlangsung secara terstruktur dan berfokus. Kemudian, di dalam tahap ini, pembelajaran dapat berlangsung dengan berbagai metode dan teknik yang sesuai dengan materi pengajaran dan gaya belajar siswa, di mana strategi belajar dapat mencakup penggunaan multimedia, diskusi kelompok, simulasi, ceramah, dan banyak lagi. Di mana juga penggunaan variasi metode mengajar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu juga, strategi belajar juga melibatkan keterlibatan aktif antara para siswa. Guru atau pendidik perlu menciptakan lingkungan yang dapat mendukung partisipasi siswa, seperti memotivasi mereka, membangun keterampilan berpikir kritis, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting, di mana mereka dapat membantu mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan memecahkan suatu permasalahan. Evaluasi merupakan suatu tahap akhir dalam konsep strategi belajar mengajar. Guru juga harus menilai bagaimana pencapaian siswa tersebut terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dapat mencakup penggunaan tes, proyek, tugas, atau penilaian lainnya, di mana hasil evaluasi tersebut membantu guru dan siswa memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan memungkinkan penyesuaian strategi belajar mengajar mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang holistik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Hal ini juga mendorong keterlibatan siswa, penggunaan metode belajar yang beragam, serta evaluasi yang cermat untuk memastikan pembelajaran yang bermakna dan mendalam, di mana konsep ini terus memastikan pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Konsep ini juga berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan dan teknologi, tetapi intinya tetap sama, yaitu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat dan efisien bagi siswa dan siswi di suatu sekolah. Kemudian, belajar mengajar merupakan suatu proses yang fundamental dalam pendidikan yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa, di mana proses ini memiliki hakikat, ciri, dan komponen yang sangat penting. Hal ini mencapai tujuan pendidikan. Hakikat belajar mengajar merupakan suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa, di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa berperan sebagai peserta aktif dalam suatu pembelajaran. Ini merupakan suatu proses dinamis di mana transfer pengetahuan dan keterampilan terjadi melalui interaksi dan komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan siswa. Hakikat ini menunjukkan bahwa belajar mengajar bukanlah sekedar penyampaian informasi saja, tetapi melibatkan pengembangan, pemahaman, penerapan, dan juga keterampilan siswa. Adapun beberapa ciri-ciri penting belajar mencakup adanya tujuan pembelajaran yang jelas antara interaksi guru dan siswa, penggunaan berbagai metode pengajaran, penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa, dan juga adanya adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Tujuan pembelajaran yang jelas juga
akan memberikan arah dan fokus dalam proses pengajaran. Sementara, interaksi antara guru dan siswa memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Penggunaan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, praktik, dan proyek, hal tersebut akan membantu siswa dengan gaya belajar yang beragam. Penilaian juga digunakan untuk mengevaluasi pencapaian siswa dan juga memberikan umpan balik untuk perbaikan. Terakhir itu yaitu adaptasi terhadap kebutuhan siswa, mencerminkan pengakuan terhadap bahwa setiap siswa itu memiliki tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Komponen belajar juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama, yaitu termasuk perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pengajaran, tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, dan juga adanya penyusunan materi pengajaran. Pengorganisasian pembelajaran melibatkan pengaturan lingkungan belajar yang sesuai dan penyusunan sumber daya pendidikan. Pelaksanaan pengajaran mencakup interaksi guru dan siswa dan dalam melaksanakan metode pengajaran. Evaluasi hasil belajar itu dilakukan untuk menilai sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses belajar mengajar dilakukan proses penting dalam setelah pengajaran selesai, di mana guru mengevaluasi pengalaman pembelajaran dan mengidentifikasi cara untuk memperbaiki proses belajar mengajar di masa depan, dan juga mengidentifikasi bagaimana cara untuk mengajar yang merupakan inti dari pendidikannya. Secara keseluruhan itu, belajar mengajar merupakan inti dari suatu proses yang membutuhkan perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan, evaluasi, juga refleksi. Dengan memahami hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar, pendidik dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan juga membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Belajar mengajar adalah suatu proses kompleks yang melibatkan interaksi pengajar, siswa, materi pelajaran, dan lingkungan belajar. Berbagai pendekatan telah dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sejumlah sekolah-sekolah. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan tradisional, di mana pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang berfokus pada transfer pengetahuan dari pengajar ke siswa atau dari guru ke siswa melalui pengajaran langsung. Pendekatan ini juga sering melibatkan ceramah, buku teks, dan tugas-tugas tulisan. Pendekatan lain yang lebih modern adalah pendekatan konstruktivis, di mana pendekatan ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, di mana siswa dalam hal ini diajak untuk berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Siswa diajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran, berdiskusi, dan juga berkolaborasi atau bekerja sama, serta mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan ini juga mengakui perbedaan individual siswa dan berusaha menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan para siswa-siswa. Selain itu juga, pendekatan ini berbasis masalah, mengajarkan siswa untuk pemecahan masalah yang nyata, di mana hal ini akan mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Pendekatan lain yang tidak kalah populer juga yaitu pendekatan berbasis proyek, di mana siswa bekerja pada proyek-proyek dalam jangka yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks dunia nyata. Pendekatan ini juga meningkatkan motivasi siswa dan memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara mendalam. Selain pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan berbasis teknologi juga semakin mendominasi dalam dunia pendidikan dalam zaman sekarang ini, di mana penggunaan perangkat lunak pendidikan, perangkat mobile,
dan platform online telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan juga personalisasi belajar. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam belajar mengajar. Keseluruhan, berbagai pendekatan dalam belajar mengajar memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan pendekatan belajar mengajar tergantung pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, karakteristik siswa, dan juga konteks pendidikan. Kombinasi dari berbagai pendidikan ini juga dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran oleh para siswa-siswi. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Pertama-tama, di mana seorang guru yang kompeten dan berpengetahuan luas memiliki peran kunci yang sangat mendalam dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Guru yang mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan dapat menginspirasi siswa untuk belajar akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan suatu proses belajar mengajar di suatu kelas. Selain itu juga, kurikulum yang disusun dengan baik dan relevan dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman akan memudahkan siswa untuk meraih pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, faktor motivasi juga sangat penting dalam keberhasilan belajar mengajar. Siswa yang memiliki motivasi internal yang kuat akan belajar akan lebih mudah meraih hasil yang akan lebih baik. Motivasi ini akan memicu oleh rasa keingintahuan, tujuan belajar yang jelas, dan juga adanya pemahaman akan manfaat pendidikan. Di samping itu juga adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan besar juga akan berperan aktif atau berperan besar dalam memberikan motivasi kepada siswa. Selain faktor guru dan motivasi, metode pembelajaran yang beragam juga dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa juga ikut serta memainkan peran penting. Setiap siswa tersebut pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan pendekatan belajar yang juga berbeda-beda. Selain itu, penggunaan teknologi dalam belajar mengajar dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya pendidikan yang sangat beragam, di mana evaluasi yang sesuai yang berkelanjutan penting juga untuk mengukur keberhasilan siswa untuk mampu menilai pemahaman mereka dalam belajar mengajar. Guru juga harus mampu menilai pemahaman siswa dengan cara objektif dan adil, serta memberikan umpan balik yang konstruktif atau yang bersifat membangun. Dengan demikian, siswa dapat memahami sejauh mana mereka telah berkembang dan guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan siswa. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam mengajar merupakan hasil pembelajaran yang berkualitas, termasuk guru yang berkualitas, metode siswa, motivasi siswa, metode pembelajaran yang beragam, dan juga evaluasi yang sesuai. Kesinambungan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan belajar mengajar dalam yang mendalam dan juga berkelanjutan. Banyak para ahli yang menyatakan bahwa di dalam pendidikan, peran pertama yang harus dilakukan oleh para orang tua adalah memfasilitasi anak sehingga anak tersebut dapat belajar dengan baik. Makna dari memfasilitasi tersebut ada dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek psikologik. Dalam aspek fisik, di mana orang tua diharapkan dapat menyediakan tempat belajar yang nyaman, buku dan bahan ajar yang memadai, serta fasilitas lain yang diperlukan oleh seorang anak sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan. Dalam aspek psikologik, orang tua diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif terhadap anak dalam belajar, dan jika memungkinkan membantu atau membimbing anak tersebut yang sedang belajar. Membaca atau ikut belajar pada saat anaknya belajar adalah merupakan salah satu bentuk
fasilitasi psikologi belajar kepada seorang anak. Berbagai studi juga menyimpulkan bahwa fasilitas yang lebih penting yang dilakukan oleh orang tua untuk pendidikan seorang anak adalah fasilitas psikologi. Fasilitas fisik yang disediakan tidak akan banyak artinya jika fasilitas psikologik tidak ada. Walaupun anak dibenarkan ruang belajar yang nyaman, buku-buku dan alat lainnya secara lengkap, namun jika situasi belajar yang tidak kondusif, anak tidak akan pernah terdorong untuk belajar maksimal. Sebaliknya, walaupun fasilitas fisik yang tersedia sangat terbatas, namun jika orang tua dapat memberikan fasilitas psikologi yang bagus, misalnya memberi teladan kepada anak, situasi rumah diatur agar kondusif untuk belajar dalam membantu anak agar anak tersebut tidak mengalami kesulitan, maka akan menimbulkan motivasi belajar bagi anak-anak. Motivasi itulah yang menjadi modal penting, sedangkan sarana akan lebih bersifat mendukung.